Sahabat, benua Antartika adalah benua yang sangat luas, bahkan 3 kali lebih luas dibandingkan dengan Indonesia kita yang sudah sangat luas ini. Antartika sudah lama menjadi misteri bagi ilmuwan dan masyarakat dunia, di mana banyak kejadian-kejadian yang aneh yang dialami oleh para ilmuwan dan penjelajah Antartika. Dan sebagian mengaku bahwa mereka sempat diculik oleh makhluk astral dan dibawa menuju dunia mereka. Penasaran? Simak terus videonya. Sahabat, pada saat Perang Dunia Kedua selesai, di mana Nazi Jerman berhasil dikalahkan oleh pasukan sekutu, banyak dokumen-dokumen yang disita oleh pasukan Amerika menunjukkan bahwa negara Jerman pada waktu itu sudah mengekspedisi dan mengeksplorasi benua Antartika. Dari dokumen-dokumen yang disita juga menunjukkan bahwa pemerintah Jerman pada waktu itu telah berhasil memetakan sebagian besar wilayah Antartika melalui foto udara. Militer Jerman pada waktu itu diyakini juga telah berhasil membuat pangkalan bawah tanah yang biasa disebut sebagai Base 211. На самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название «База 211». Dari data-data itu, pemerintah Amerika Serikat yang ikut memenangkan Perang Dunia Kedua merasa tidak nyaman jika masih ada kekuatan musuh yang tersisa. Pada bulan Agustus 1946, setahun setelah memenangkan perang, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan dimulainya Operation High Jump. Operation High Jump adalah gugus tugas terbesar yang pernah ditugaskan untuk mengekspedisi Antartika. Ekspedisi ini dipimpin oleh Laksamana Richard F. Lindbergh. By the time we get through this very difficult ice pack, the summer will have ended and the fall will have set in. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa tujuan resmi dari Operation High Jump adalah untuk tujuan ilmiah. Tetapi kalau kita lihat dari segi penamaannya sendiri, Operation High Jump, operasi militer itu biasanya kata yang identik dengan kegiatan melenyapkan kekuatan musuh, bukan kegiatan riset ilmiah. Tetapi bagaimana menurut sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Konvoi pasukan Laksamana Ibert sampai pada 15 Januari 1947, dan setelah mendaratnya pasukan, mereka langsung ditugaskan untuk membuat pangkalan kecil yang disebut sebagai Little America. Operation High Jump membawa 4.700 personel, diantaranya 13 kapal perang, 2 kapal induk, 33 pesawat dan helikopter, 2 diantaranya pesawat amfibi, dan 2 kapal selam. Setelah beberapa hari melakukan pembangunan dan kegiatannya, hal-hal aneh mulai terjadi, banyak kejadian yang tidak wajar, dan bahkan pasukan diserang oleh pesawat mirip UFO yang keluar dari dalam air. Kisah pertempuran ini akan kita bahas pada akhir video. Operation High Jump dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, tetapi karena hal-hal aneh itu, misi dipersingkat menjadi 40 hari. Laksamana Bert memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Selama operasi militer yang dilaksanakan selama 40 hari itu, Laksamana Bert yang merupakan penggemar dunia penerbangan ikut di salah satu pesawat yang membawa kamera untuk memfoto dan memetakan wilayah Antartika. But exploration by plane has priority 1. 1.5 million square miles are to be explored and mapped. Rombongan terdiri dari 4 pesawat, dan pesawat yang dinaiki Laksamana Bert berada di paling belakang. Bird gets the word. Ready, sir. He boards the leading plane. Command, take off. 4 pesawat ini ditugaskan untuk memfoto dan memetakan wilayah yang ditanai merah itu, dari Little America sampai masuk ke tengah Antartika. Lalu balik lagi ke Little America, muter balik saja. Perlu diingat sahabat, tim Operation High Jump bukan hanya ada di Little America saja, tapi ada di 2 daerah lain, yaitu di Peters Island dan di Bellany Island. Menurut saya, hal ini sangat aneh jika seorang Laksamana Ibert yang telah melintasi kutub utara menggunakan pesawat dari ujung ke ujung, tidak mau juga memecahkan rekor sebagai orang pertama yang melintasi Antartika atau kutub selatan dari ujung ke ujung. Tetapi bagaimana menurut sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, mungkin sudah perintah dari atasannya begitu. Namanya juga di dunia militer, disuruh putar balik, ya putar balik. Saat 3 pesawat lain sudah mendarat di Little America, pesawat yang ditumpangi Laksamana Bert tidak kunjung mendarat. Pesawat yang ditumpangi Laksamana Bert yang berada di paling belakang tertinggal dari rombongan. One by one, the planes swing in over Tent City. Flight operations checks them in and safely down. Bird's plane is yet to be accounted for. Bird is missing. Out over the ice,
Setelah beberapa waktu yang lama, mungkin sekitar 8 jaman, pesawat Laksamana Ebert kembali ke pangkalan Little America. Saat keluar dari pesawat, Richard Ebert dan timnya terlihat murung dan kebingungan. Muka mereka terlihat sangat pucat. Tidak lama setelah mendarat, Laksamana Ebert memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Misi yang dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, berakhir selama 40 hari saja. Saat kembali ke Washington dan sebelum mendapatkan kesempatan untuk diwawancara oleh awak media, semua catatan perjalanan Laksamana Ebert diamankan oleh negara dan ditetapkan sebagai dokumen rahasia. Diduga Laksamana Ebert telah dibriefing untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami selama di Antartika. Bagaimana menurut sahabat? Mengapa pemerintah menyita dokumen-dokumen perjalanan Laksamana Ebert? Silakan tulis di kolom komentar. Operation High Jump, the greatest polar expedition in history. Admiral time is going to be our greatest handicap. Sahabat, menurut salah satu sumber, Richard Ebert merupakan seorang penjelajah yang sangat teliti. Dia selalu mendokumentasikan apa yang dialami selama dalam perjalanan. Dan ternyata hanya catatan perjalanan resmi yang disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Richard Ebert memiliki buku diari pribadi yang masih dia simpan selama belasan tahun dan dia berikan kepada anaknya 4 bulan sebelum dia meninggal. Menurut buku catatan harian itu, saat Laksamana Ebert ikut dengan rombongan pesawat yang foto wilayah Antartika itu, cuacanya sangat cerah dan tim mekanik telah memeriksa pesawat. Pada pukul 8:15 waktu setempat, pesawat lepas landas menuju ketinggian 23.000 kaki. Lanjut menelusuri padang es yang sangat luas, peralatan kamera mulai diaktifkan, dan pada pukul 10.09, tim melihat ada yang aneh dengan salju yang berada di bawah mereka, yaitu terdapat pola yang mirip dengan pelangi atau aurora. Lanjut menelusuri area tersebut, tiba-tiba salah satu mesin pesawat mati, dan kompas yang berada di pesawat mulai mutar-mutar tidak jelas. Lalu tim menggunakan matahari untuk mempertahankan arah. Tetapi, tidak beberapa lama mataharinya juga sudah tidak kelihatan. Pilot merasakan kemudi pesawat sulit untuk dikendalikan. Sepertinya sayap pesawat membeku karena suhu yang sangat dingin. Tetapi setelah dicek semuanya baik-baik saja. Radio komunikasi juga tidak bisa terhubung dengan markas. Tidak lama setelah itu, pilot melihat daratan dan sebuah gunung dari kejauhan. Lalu pesawat menghampirinya. Setelah melintasi pegunungan, Laksamana Ebert dan timnya melihat sebuah daratan yang sangat luas. There should be no green valley below. Something is definitely wrong and abnormal here. We should be over ice and snow. To the port side are great forests growing on the mountain slopes. Our navigation instruments are still spinning. The gyroscope is oscillating back. Setelah melintasi area pegunungan, Laksamana Ebert dan timnya melihat sebuah daratan yang hijau dan ada sungai juga di sana. Matahari yang awalnya tidak kelihatan kembali terlihat, tetapi berada di area selatan. Pesawat melakukan manuver turun ke bawah untuk melihat lahan hijau tersebut. Laksamana Ebert juga melihat banyak binatang, tetapi dia belum pernah melihat binatang itu sebelumnya. It appears to be an elephant. No, it looks more like a mammoth. This is incredible, yet there it is. Decrease altitude to 1,000 feet and take binoculars to better examine the animal. It is confirmed. It is definitely a mammoth-like animal. Dalam diarinya itu, Laksamana Ebert menulis, lahan hijau itu luasnya puluhan kilometer, dan tanpa dia sadari, cuacanya telah berubah. Es yang berada di jendela pesawat sudah mulai meleleh, lalu Laksamana Ebert melepas baju hangatnya, karena dia merasakan udara yang hangat. Penasaran dengan tempat yang dia temukan, Laksamana Ebert memerintahkan untuk lanjut menjelajahi area tersebut. Lalu terlihat dari kejauhan sebuah kota. 2 pesawat pencegat datang secara tiba-tiba. Salah satu pesawat mengeluarkan alat semacam tangan robot, lalu mencengkram pesawat Laksamana Ebert. Radio komunikasi yang selama beberapa jam tidak berfungsi itu mulai mengeluarkan suara, tetapi suaranya bukan dari markas. Terdengar seseorang berbicara bahasa Inggris dengan logat Jerman. Dengan keadaan sayap yang masih dicengkram oleh pesawat pencegat tadi, pesawat Laksamana Ebert digiring untuk mendarat di kota itu. Welcome, Admiral, to our domain. We shall land you in exactly 7 minutes. Relax, Admiral. You are in good hands. Saat keluar dari pesawat, Laksamana Ebert dan timnya bertemu dengan beberapa orang yang tinggi dan memiliki rambut yang pirang. Lalu Laksamana Ebert dibawa dengan sebuah kendaraan yang membawanya masuk ke dalam kota. Sampainya di sebuah gedung, Laksamana Ebert dipersilakan untuk menaiki sebuah lift. Lift itu berjalan dengan sangat cepat menuju lantai paling atas. Laksamana Ebert dibawa ke sebuah ruangan. Terlihat banyak laki-laki tua yang sedang duduk di meja bundar yang panjang. Laksamana Ebert dipersilakan untuk duduk.
Lalu salah satu laki-laki tua itu mulai berbicara dalam bahasa Inggris dialek Jermannya. Sebenarnya kami telah lama mengamati manusia dari jauh, tetapi baru sekarang ada manusia yang berkunjung. Sebenarnya manusia terlalu dini untuk menggunakan senjata nuklir. Itu sangat beresiko dan mengancam akan menghancurkan peradaban mereka sendiri, kata pria tua itu dengan nada menasihati. Tidak banyak pembicaraan yang terjadi. Setelah itu Laksamana Bart dan timnya dipersilakan untuk menuju kembali ke pesawat mereka. Saat perjalanan kembali ke pangkalan, pesawat Laksamana Ebert berjalan dengan normal. Tidak lama setelah Laksamana Bart kembali ke pangkalan di Little America, dia memutuskan untuk menghentikan seluruh operasi militer, menarik mundur semua pasukannya untuk segera melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Presiden. Operation High Jump yang dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan dihentikan pada hari ke-40. Saat Laksamana Bart sampai di Washington pada bulan Maret, sebelum sempat diwawancara oleh pers, Richard Ebert diinterogasi sangat lama. Dan setelah menyampaikan penemuannya secara langsung kepada Presiden, Laksamana Bart diminta untuk tidak berbicara tentang penemuannya itu. Rear Admiral Richard E. Byrd is in command, first man to conquer the North and South Poles by air. Millions of New Yorkers turned out in a thrilling tribute to the daring explorer whose achievements had won the admiration and acclaim of the entire world. Sahabat, jika kita bicara tentang Laksamana Richard Ebert, dia bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah seorang yang sangat dihormati di Angkatan Laut Amerika Serikat. Richard Ebert menjadi laksamana pada usia 41 tahun, laksamana termuda sepanjang sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Bukan hanya itu, prestasinya juga sangat luar biasa. Peraih penghargaan Navy Cross, Flying Cross, Life Saving Medal, dan Medal of Honor, penghargaan tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Total Richard Evelyn Bart menerima 22 penghargaan, dan 9 diantaranya diberikan karena keberaniannya. Richard Ebert juga merupakan seorang yang berjasa bagi Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama. Dia ikut bertempur melawan Jerman dan memenangkan banyak pertempuran pada masa itu. Dan setelah Perang Dunia Pertama selesai, Richard Ebert memutuskan untuk menjadi penjelajah. Dan pada 9 Mei 1926, Richard Ebert dan kepala bagian pilot penerbangan Floyd Bennett menjadi headline dunia ketika mereka berhasil menerbangkan pesawat melintasi Kutub Utara dan menjadi orang kedua yang melintasi Kutub Utara dari ujung ke ujung menggunakan pesawat terbang. Perlu diingat sahabat, Operation High Jump juga bukan pertama kalinya Laksamana Bart menjelajahi Antartika. Sebelum Operation High Jump, dia telah 2 kali menjelajahi Antartika. Di antaranya pada tahun 1929 dan pada tahun 1934. Pada ekspedisinya yang kedua kali, Richard Ebert tinggal selama 5 bulan sendirian di Antartika. Menurut saya sangat aneh jika Laksamana Bart yang merupakan orang kedua yang melintasi Kutub Utara dari ujung ke ujung tidak mau memecahkan rekor sebagai orang pertama yang melintasi Kutub Selatan dari ujung ke ujung. Bagaimana menurut sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Pada tahun 1956, pemerintah Amerika Serikat kembali memerintahkan Laksamana Bart untuk kembali ke Antartika dan melakukan Operation Deep Freeze. Operasi militer ini bertujuan untuk membangun pangkalan militer aktif di Antartika. And by direction of the President of the United States, Rear Admiral Richard E. Byrd, veteran polar explorer, was named officer in charge. Operasi militer itu berhasil mendirikan 3 pangkalan militer aktif di Antartika, dilengkapi dengan radar dan pesawat tempur yang sangat canggih pada masanya. Empat bulan setelah sekembalinya dari Operation Deep Freeze, Laksamana Bart menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rear Admiral Richard Byrd goes to his last rest. Dalam salah satu halaman buku harian yang diberikan kepada anaknya itu, Laksamana Bart menulis, Just as the long night of the Arctic ends, the brilliant sunshine of truth shall come again, and those who are of darkness shall fall in its light, for I have seen that land beyond the pole, that center of the great unknown. Admiral Richard E. Byrd, United States Navy,
24th of December, 1956. Pada perjanjian Antarctic Treaty yang ditandatangani oleh 12 negara pada tahun 1959, menyepakati bahwa wilayah Antartika merupakan wilayah yang terlarang. Yang artinya, tidak ada yang boleh melakukan ekspedisi atau penelitian secara mandiri di Antartika. Antarctica is protected by the nations of the world under an agreement called the Antarctic Treaty. Ya, kita boleh pergi ke Antartika, tetapi harus izin dulu. Dan hanya dibolehkan di area yang terbatas, di area yang ditandai ini. Perlu diingat sahabat, Antartika adalah daratan yang sangat luas, bahkan 3 kali lebih luas dibandingkan Indonesia kita ini yang juga sudah sangat luas. Menurut sahabat, kenapa Antartika dijadikan wilayah terlarang? Silakan tulis di kolom komentar. Sahabat, cerita tentang buku diari Laksamana Ebert yang saya sampaikan tadi hanyalah sebuah hoax, if you know what I mean. Walaupun diyakini hanya sebagai hoax, sebenarnya cerita ini bagus untuk menjadi dongeng anak sebelum tidur. Lagian kan sekarang semuanya sudah canggih, ada satelit yang bisa melihat semuanya dari atas. Walaupun begitu, pangkalan negara manapun yang berada di Antartika belum memiliki jaringan telepon ataupun internet. Antartika adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang tidak terhubung dengan internet dan jaringan telepon di seluruh dunia, karena jaringan telekomunikasi di seluruh dunia dihubungkan oleh kabel. Richard Ebert adalah orang yang nyata. Dia adalah Jenderal Bintang 5 di Angkatan Laut Amerika Serikat. And I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Klip wawancara Admiral Byrd yang sahabat saksikan tadi adalah hal yang nyata. Wawancara tersebut diambil setelah Laksamana Byrd melakukan Operation Deep Freeze, dan beberapa bulan setelahnya, Laksamana Byrd meninggal. Rear Admiral Richard Byrd goes to his last rest. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video tentang Antartika dari versi yang lain yang telah saya buat 3 tahun yang lalu. Di situ ada cerita tentang pertempuran Laksamana Byrd dengan pesawat mirip UFO. Terima kasih dan sampai jumpa. Just as the long night of the Arctic ends, the brilliant sunshine of truth shall come again, and those who are of darkness shall fall in its light, for I have seen that land beyond the pole, that center of the great unknown. Admiral Richard E. Byrd, United States Navy, 24th of December, 1956.